Inilah negara modern, inilah negara demokrasi modern. Karena itu, bila ada yang berpandangan khawatir kehilangan kekuasaan, maka sesungguhnya dia tidak paham prinsip-prinsip dasar demokrasi. Halo semuanya, menjelang pesta demokrasi pada tanggal 14 Februari 2024, saya ingin mengajak kita semua untuk bijaksana dalam menentukan pilihan kita dalam memilih calon-calon pemimpin negara dan bangsa kita, negara Indonesia, terutama dalam kaum muda. Saya mengaitkan dengan sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tentu dalam sila ini kita mengetahui bahwa seorang pemimpin adalah seorang pemimpin yang mampu untuk merakyat, yang mampu terjun langsung dalam apa yang dirasakan oleh rakyat. Bukan seorang pemimpin yang hanya mampu memerintah dari atas, tapi seorang pemimpin yang berjiwa merakyat. Seorang pemimpin yang mempunyai program kerja bottom up, dari bawah, dari rakyat. Karena negara demokrasi adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kita perlu menentukan pilihan kita dengan bijak. Bagaimana cara kita menentukan pilihan kita dengan bijak? Kita seringkali bingung karena ada banyak pilihan yang harus kita pilih. Ada warna merah, warna kuning, warna biru, dan lain sebagainya. Tetapi saya ingin mengajak kita untuk melihat bagaimana kebijaksanaan dari seorang pemimpin itu muncul. Apakah kita bisa melihat mereka yang hanya bisa memimpin dari atas, atau seorang pemimpin yang mampu menggerakkan kita dari bawah, yang mampu menggerakkan kita bersama-sama bergerak. Dari ketiga pasangan calon yang sudah dipastikan dalam pemilu 2024 ini, saya mengungguli pasangan calon nomor urut 2, yaitu Pak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Rakabuming. Mengapa saya memilih pasangan nomor urut 2 ini? Karena saya melihat bahwa di pasangan ini mereka sangat netral dan juga tidak mudah untuk mereka tidak mudah untuk dipengaruhi oleh pihak-pihak lain, seperti pihak dari partai politik lain, entah itu partai politik mereka sendiri atau mungkin partai-partai lain yang mengusung mereka. Sedangkan dari kedua pasangan yang lain, dari pasangan calon nomor urut 1 sendiri, saya melihat bahwa ya ada hal yang tidak saya setujui juga dari visi misi atau mungkin hal-hal yang mungkin sudah direncanakan akan dilakukan ketika menjadi presiden dan wakil presiden. Salah satunya adalah ketidaksetujuan Bapak Anies Baswedan dalam melanjutkan pembangunan IKN di Kalimantan Timur. Saya rasa tentu dengan ketidaksetujuan untuk melanjutkan pembangunan ini akan menjadi kerugian besar bagi bangsa kita, karena tentunya Indonesia sudah menghabiskan banyak dana dan juga banyak pengeluaran untuk membangun proses berdirinya IKN ini hingga saat ini, dan ketika itu tidak dilanjutkan, ya saya rasa pembangunan yang sudah berjalan ini akan menjadi sia-sia saja. Lalu untuk pasangan nomor urut 3, Pak Ganjar Pranowo dan juga Bapak Mahfud MD, saya melihat bahwa ada kecenderungan
dipengaruhi oleh pihak-pihak partai politik di sini, entah itu dari Ibu Megawati sendiri atau mungkin dari tokoh-tokoh lain dalam partai politik. Dan saya rasa pengaruh ini masih sangat kuat dalam pasangan calon nomor urut 3 ini, sehingga saya rasa Pak Ganjar masih harus berusaha lagi. Pak Ganjar harus benar-benar melepaskan diri dari pengaruh-pengaruh dari partai politik itu sendiri, sehingga ketika terpilih menjadi presiden dan wakil presiden, ya mereka sungguh-sungguh netral tanpa pengaruh dari partai politik yang mengusung mereka. Maka saya lebih mengungguli pasangan calon nomor urut 2 karena saya menganggap bahwa Pak Prabowo dan Mas Gibran lebih netral dan juga tidak mudah untuk dipengaruhi, karena saya tahu Prabowo adalah orang yang sangat netral dan Pak Prabowo ini sendiri sangat tidak mau atau mungkin bisa dibilang ya enggan untuk mengikuti orang lain gitu, enggan untuk terpengaruhi oleh orang lain, sehingga ya ia tetap dengan cara kepemimpinannya, tetap dengan ketegasannya sendiri tanpa mudah dipengaruhi oleh pihak-pihak lain. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan mengenai kenapa saya memilih pasangan calon nomor urut 2 dibandingkan dengan pasangan calon nomor urut 1 dan juga pasangan calon nomor urut 3. Ayo kawan-kawan muda semuanya, jangan lupa tanggal 14 Februari 2024, tentukan pilihanmu dengan bijak. Salam demokrasi, NKRI harga mati.